aja kita kan sama-sama ngobrol-ngobrol nih Pastor ya. Sama-sama gitu ya, ini luar biasa nih. Ini udah kompak banget ya, merah-merah gitu semua ya. Bukan dari partai apa-apa nih. Ya, iya. Oke, malam hari ini kita hari ketiga nih Pastor ya. Ini hari ketiga kita di Holy Week gitu ya, hari ketiga, dan tetap saya percaya dua hari kemarin pun kita udah diberkati banget dengan narasumber bagaimana Roh Kudus tuh masih bekerja sampai dengan hari ini. Roh Kudus tetap bekerja bagi keluarga, dan malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pastor, Kak Shirley juga ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana pengalaman Pastor dan Kak Shirley keluarga, bagaimana Roh Kudus bekerja sampai dengan hari ini baik dalam keluarga dan pelayanan. Nah, cuman ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ya, saya pun baru ketemu, kita kan kemarin ya minggu lalu di Zoom gitu ya, tapi hari ini langsung ketemu nih live gitu, dan tentunya silakan mungkin Pastor mewakili kepala keluarga ya, boleh memperkenalkan diri, istrinya, dan kemudian ini kita ada juga ya 2 anak yang luar biasa tuh ya, ada di belakang gitu ya. Boleh mungkin perkenalkan, terus kemudian aktivitas Pastor sekarang apa sih gitu yang lagi dikerjakan hari-hari ini. Tuhan, terima kasih buat waktu yang boleh saya bisa sharing bersama malam ini. Ya, semuanya hanya karena saya bahwa saya merasakan bahwa memang ini betul-betul karya Roh Kudus yang bekerja atas kehidupan keluarga kami, sama keluarga saya secara pribadi, dan luar biasa banget gitu. Ketika saya diubahkan, ternyata keluarga saya juga diubahkan. Bahan yang memang dari Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Benny Antonius. Ya, kalau di apa ya, di luar itu juga banyak orang yang kenal saya dengan nama Beng An. Beng An dengan Benny Pastor Beng An ya. Beng An dengan Benny Antonius itu sama-sama aja. Okay. Ini juga orangnya gitu ya. Saya saat ini mengembalakan satu sidang di daerah Cimahi, ya satu sidang yang tidak besar, tapi ya itu yang dipercayakan Tuhan. Tapi semuanya itu juga hanya karena kemurahan Tuhan. Saya baru melepaskan pekerjaan saya itu hampir jalan 2 tahun, 1,5 tahun ini saya berjalan melepaskan pekerjaan saya, dan saya sekarang menjadi seorang full timer, menjadi seorang gembala. Saya punya seorang istri yang luar biasa yang menjadi pendukung saya, ya baik di masa saya bekerja sampai hari ini saya melayani. Ya, ini istri saya yang cuma satu-satunya. Ya. Harus ya, ya, harus, ya. Harus satu-satunya. Ya, namanya Shirley. Ya, jadi dan saya dikaruniai 2 orang putri, yang paling besar namanya Bernice. Ya, Bernice ya. Atau Sarlen panggilnya. Yang kedua itu Sandrine. Ya. Ya mungkin itu aja, atau ada lagi yang mau dipertanyakan. Oke, mantap ya. Jadi saya panggil aja Pastor Ben aja ya, biar lebih akrab gitu ya dengan Kak Shirley ya, dan 2 putri yang luar biasa ada di belakang juga ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol nih Pastor ya. Kan tadi Pastor udah sampaikan gitu 2 tahun lalu akhirnya melepaskan pekerjaan ya. Kita ngobrol waktu itu ya hampir 15 tahun ya sebelumnya bekerja. Nah, itu boleh diceritain nggak perjalanan Pastor ya? Maksudnya pekerjaan itu kan 15 tahun tuh nggak singkat ya. Udah bekerja 15 tahun tentunya mungkin secara karir, secara penghasilan, secara jabatan kan tentunya mungkin udah top-topnya itu ya. Tapi kenapa sih ujuk-ujuk gitu ya, ini bahasa Jermannya tuh ujuk-ujuk ya. Akhirnya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Apa nanti Kak Shirley juga boleh mungkin komen ya. Nah, dari Pastor Ben sendiri boleh ceritain dulu nggak apa perjalanan Pastor ya dari mulai bekerja dan kemudian akhirnya apa yang membuat akhirnya Pastor memutuskan untuk menjadi full time, menjadi hamba Tuhan itu nggak gampang. Ya. Saya awal bekerja itu ya seumur kami menikah sebetulnya. Jadi begitu kami menikah, terus saya bekerja di satu perusahaan keuangan ya. Jadi di leasing lah ya, di leasing waktu itu saya bekerja, dan setelah 5 tahun saya pindah pekerjaan, tapi sebetulnya dengan bos yang sama. Jadi lebih kurang selama 15 tahun saya kerja. Dan itu memang pekerjaan yang sebetulnya sangat tidak mudah. Ketika saya ada di dunia leasing, ya mungkin hari ini kita tahu lah bahwa orang-orang leasing itu bukan orang-orang yang tanda kutip orang-orang yang bersih gitu ya. Karena di dunia leasing itu nggak lepas dari yang namanya dunia entertain, ya dari narkoba, dari ya banyak hal yang konotasinya jelek banget gitu ya. Dan saya bisa melewati itu memang dengan sesuatu yang memang juga tidak bersih.
saya juga memang melewati masa-masa itu dengan sesuatu yang memang juga mengikuti kebiasaan yang ada gitu. Jadi setiap bulan ketika kita bekerja, setelah selesai chip target, kita bisa pesta, bahkan entertain itu disiapkan oleh perusahaan. Entertain itu disiapkan oleh perusahaan, baik kita mau minum ataupun kita mau istilahnya tanda kutip kita jajan gitu ya, jajan gitu ya, tanda kutip ya, jajan, itu semua sudah disiapkan, fasilitasnya ada semua. Dan memang pada waktu itu saya memang ada di dunia itu, saya masuk di situ dan saya merasakan bahwa ya memang harus seperti itu, karena memang tuntutan dunia pekerjaan saya memang harus seperti itu. Sampai akhirnya saya berjalan dengan waktu, saya terus ada di dalam dunia kekerasan, ada dalam dunia yang memang ya sangat-sangat tidak diinginkan lah oleh orang-orang yang seperti istri saya ini gitu ya. Jadi mungkin setiap hari saya pulang mabuk, setiap hari saya pulang larut malam, bahkan menjelang pagi saya baru pulang, saya berangkat lagi pagi bekerja, setiap hari rutinitas seperti itu ya. Ya ada banyak hal yang saya kerjakan di luar sana gitu yang membuat saya sebetulnya kalau dikatakan sebagai anak Tuhan ya sama sekali nggak ada kelihatan sama sekali ciri-cirinya sebagai anak Sama ya. sama dengan dunia ini gitu ya, bahkan mungkin jauh lebih parah gitu ya. Karena mereka nggak ngerti apa-apa, mereka buat seperti itu, tapi saya yang sudah mengerti tentang ada keselamatan di dalam Kristus, tapi saya bisa sama dengan mereka, artinya saya jauh lebih buruk daripada mereka. Jadi setiap hari saya pulang pagi dengan kondisi mabuk gitu ya. Saya terikat dengan narkoba, saya juga bermain dengan dunia-dunia yang memang istilahnya perempuan, dan itu semua memang mengitari setiap kehidupan kami bekerja gitu. Dan itu mungkin yang jadi pergumulan buat istri saya gitu ya. Bertahun-tahun dia harus berdoa buat saya gitu. Ya mungkin kalau dibilang aduh udah tanggung nih nerima sebagai punya pasangan, tapi ya mau gimana lagi katanya kan dia mencoba bertahan gitu, mencoba Bisa ditukar tambah, Pastor ya. nggak bisa ditukar tambah. Dan itu yang memang saya juga tidak pernah sadari dan saya terus jalani seperti itu. Sampai akhirnya suatu saat saya ditangkap Tuhan. Saya ditangkap Tuhan di dalam satu camp gitu ya, dalam satu camp. Dan saya masuk di situ dan itu pun kondisi saya sudah terlibat hutang. Saya juga bingung gitu. Penghasilan saya besar tapi hutang saya makin gede. Saya udah bingung dengan kehidupan saya. Saya mencoba untuk saya bisa keluar dari zona tersebut dan saya memang tidak pernah bisa keluar. Gitu. Dia bisa keluar. Semakin sudah terikat ya. Sudah terikat, sudah semakin terhimpit. Bahkan saya punya banyak motor, itu saya bisa jual gitu kan untuk beli narkoba dan seperti itu, saya untuk konsumsi seperti itu, dan semuanya itu betul-betul serba menjerat gitu. Sampai akhirnya saya ditangkap Tuhan dan akhirnya saya merasakan bahwa hidup saya itu nggak ada apa-apanya gitu di luar Tuhan. Gitu. Saya menyerah kepada Tuhan dan puji nama Tuhan, ketika saya menyerahkan semua kepada Tuhan, saya nggak mau apa-apa. Saya nggak mau juga bilang bahwa Tuhan ikut Tuhan, utang saya lunas. Tuhan ikut Tuhan, saya semuanya enggak. Saya hanya bilang gini, saya mau ikut Tuhan, saya maunya Tuhan, terserah Tuhan membuat saya jadi apa. Tapi ya di sini saya bersyukur ketika saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan, saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ketika saya pulang ke rumah, ya saya ketemu dengan istri saya, dan istri saya malah sesuatu yang saya dapat itu luar biasa gitu. Begitu saya ketemu istri saya, bukan ketemu gini, wow, istri saya senang dengan perubahan atau statement saya untuk saya berubah, enggak gitu. Begitu ketemu, saya ngaku, saya ngomong segala sesuatu, kejelekan saya, keburukan saya, dia malah menjadi syok dan waktu itu malah memikirkan kita malah menjadi bercerai. Wah, kita mau bercerai gitu. Jadi padahal niatnya udah baik ya. Udah baik. Menceritakan bahkan perubahan ya. Bahkan itu menjadikan suatu doa dia gitu. Bertahun-tahun mendoakan saya untuk saya berubah di dalam dunia kekerasan. Karena dia tahu saya itu begitu otoriter. Saya itu betul-betul melakukan kekerasan dan bukan hanya tahu tapi dia merasakan bagaimana saya keras kepada dia gitu. Tapi saya bersyukur bahwa saya percaya kepada Tuhan begini. Bahwa ketika saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, saya adalah ciptaan baru. Artinya saya nggak punya lagi masa lalu. Buat saya pribadi hari ini adalah hari ini. Itu yang harus menjadi kekuatan saya ketika saya menyerah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Roh Kudus memberikan saya kekuatan untuk saya bisa melakukan perubahan tersebut. Dan itu sesuatu yang memang akhirnya membuat saya juga, aduh kok begini gitu ya. Begitu pulang kok istri saya malah jadi menolak. Jadi di sini pentingnya bagaimana istri juga akhirnya bisa menerima saya. Nah ketika penerimaan itu ada, kekuatan itu buat saya itu ada. Mungkin selang hampir 1 bulan ya, 3 minggu mungkin, itu kami malah pisah ranjang. Kami pisah ranjang, hidup satu rumah, tapi kami beda kamar gitu ya. Sampai akhirnya dia datang ke saya dan dia bilang seperti ini, oke, saya mau terima apa adanya, saya mau support papa di dalam perubahan ini. Karena saya juga udah bilang,
kasih saya kesempatan hari ini untuk saya berubah. Dan saya butuh dukungan dia seperti itu. Dan itu selama waktu itu saya hanya bisa berdoa. Saya hanya bisa mengandalkan Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri saya itu yang akan terus mengerjakannya. Walaupun saya nggak mampu, saya yakin bahwa Roh Kudus itulah yang menjadi bagian yang memberikan saya kekuatan. Sampai akhirnya dia datang dan dia menerima saya. Dan itu puji nama Tuhan. Saya merasakan bahwa ada kekuatan yang besar untuk saya bisa melakukan sesuatu yang besar. Ketika saya kembali ke pekerjaan, itu saya betul-betul bisa membuat sebuah perubahan yang besar gitu. Saya ketemu dengan teman-teman, saya membawahi banyak orang gitu. Saya membawahi ya namanya orang ada di divisi collection ya. Kalau sekarang ya lebih trennya debt collector kayak gitu ya. Saya punya anak buah banyak gitu. Ketemu dengan mereka, meeting, mereka semua merokok, saya nggak merokok. Ya sampai akhirnya mereka ngelihat ini kok ada apa ini gitu. Mungkin kalau bahasa orang dunia pakai jadi sinting atau apa gitu. Jadi gila atau gimana kok berubah kayak gini gitu ya. Sambat atau gimana. Kok jadi berubah banget gitu ketika saya datang, saya berhenti dengan kebiasaan lama, saya sama sekali tidak minum. Saya tetap ada dengan mereka. Saya begitu kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bagaimana saya tetap ada di tempat yang sama tapi saya harus jadi berkat. Saya itu beda, karena saya itu bukan harus menjadi terang, tapi saya adalah terang. Jadi saya betul-betul menjadi terang di tengah mereka. Akhirnya mereka mulai meresponnya apa yang jadi perubahan dalam diri saya. Ketika ngumpul mereka mulai bilang gini, aduh nggak enak nih, si bos sekarang nggak ngerokok, yuk kita gantian nih ngerokoknya, nggak semua bareng-bareng gitu. Udah 5 orang, nah 5 orang ini gantian, seperti itu gantian. Terus ketika mereka biasa kita akhir bulan itu mereka minum, saya udah nggak pernah minum, udah nggak ada lagi entertain. Saya lebih bilang ke mereka begini, hari ini kalau kerja itu buat keluarga. Artinya setelah selesai ini bawa semua kembali kepada keluarga. Dan itu nggak ada entertain lagi, nggak ada entertain. Akhirnya mereka nggak ada yang namanya main perempuan, mereka nggak ada lagi mabuk-mabukan, bahkan merokok pun mereka sudah mulai mengurangi. Dan luar biasa ketika mereka melihat perubahan saya, ada satu rekan saya yang sudah bercerai, akhirnya mereka bersatu lagi. Ya bersatu lagi. Bahkan di kantor saya itu saya kasih satu space untuk mereka sembahyang. Saya nggak bawa mereka untuk jadi Kristen, enggak. Karena saya tahu Kristen itu hanya agama saja. Jadi saya bilang begini, kalau kamu hidup hari ini kamu harus tahu bahwa kamu itu punya Allah yang harus disembah. Jadi kalau kamu ada di kantor ini, saya mau kalian ada sembahyang di sini. Jadi mereka itu jadi rajin berdoa, jadi rajin sembahyang 5 waktu gitu. Mereka pertama mungkin nggak enak dengan saya, tapi ujung-ujungnya mereka akhirnya mulai terbawa dan terus akhirnya kebiasaan yang baru itu terbentuk di kantor itu dan akhirnya kita menjadi satu komunitas di perusahaan yang memang betul-betul sehat. Pola kita di lapangan yang dulunya saya biasa sama anak buah tuh main pukul pakai kursi atau seperti apa itu beda. Kita akhirnya saya mulai berkata-kata dengan mereka dengan kasih. Singkat cerita sampai akhirnya perubahan itu boleh terus terjadi dan ada banyak hal yang saya terapkan kepada mereka bagaimana pola bekerja yang baik. Karena kita percaya bahwa kita dipanggil, kita harus menjadi terang buat mereka, jadi saksi buat mereka. Artinya harus ada sesuatu yang beda yang harus mereka rasakan. Bagaimana saya betul-betul membawa kebenaran firman itu di dalam perusahaan. Saya enggak berbicara tentang firman Tuhan kepada mereka, tapi mereka melihat perubahan apa yang saya kerjakan. Teladan ya. Ya, teladan nyata ya. Sampai akhirnya saya itu dulunya biasanya merintah. Apapun itu saya bisa kerjakan. Mungkin saya bisa rasakan ada pekerjaan apapun di rumah yang berat, saya nggak perlu hadir ke rumah. Saya bisa suruh anak buah saya datang ke rumah untuk kerjain semua di rumah. Itu. Termasuk saya punya keperluan apapun, office work bisa ngerjain semua kerjaan di rumah. Jadi betul-betul jadi bos waktu itu. Tapi ketika saya sudah tahu tentang kebenaran ini, saya mulai berikan teladan kepada mereka, saya turun tangan, saya memberikan teladan. Ketika ada WC kotor, saya bersihkan. Saya itu orangnya juga sangat keras, jadi mereka begitu tahu saya bersihin WC, mereka kabur semua bro. Kabur semua, wah ini bahaya nih Pak Benny lagi bersih-bersih WC, mereka kabur gitu. Tapi setelah itu keluar dari kamar mandi, saya duduk dengan mereka, saya ngopi bareng sama mereka gitu, dan mereka rasakan kok ini lain ini. Dulu tukang marah-marah kok sekarang enggak gitu. Sampai itu terus berjalan, bagaimana mereka akhirnya terhamiri dengan apa yang saya lakukan. Dan mungkin perjalanan saya jadi hamba Tuhan mungkin ya. Ya. Dari bekerja tiba-tiba kok akhirnya memutuskan pindah haluan gitu ya. Betul. Tadinya udah kiri, udah bagus karir apa segala macam, tiba-tiba kenapa akhirnya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan full time lagi? Yes. Di titik apa tuh kira-kira Pastor? Jadi awalnya memang setelah saya ditangkap Tuhan, saya sepertinya mendapatkan suara Tuhan gini bahwa kamu akan menjadi hamba Tuhan, bahwa kamu akan melayani aku gitu.
Saya sampaikan kepada istri saya, karena waktu itu saya lagi bawa motor di daerah Cimahi dan saya pulang, saya katakan, "Mah, Papa mau melayani Tuhan." Gitu. Istri saya malah bilang gini, "Oh, Papa mau jadi pendeta?" No, no, ya. Dia nggak mau. Dia Langsung auto ya langsung, istri ya. oh tidak, pokoknya nggak ada jadi pendeta-pendeta. Enggak, saya bilang, saya nggak akan jadi pendeta, tapi saya akan melayani Tuhan. Dari situ saya mulai dibawa Tuhan untuk terus melayani Tuhan, dan sampai akhirnya Tuhan bawa percepatan dalam kehidupan saya, hutang piutang saya selesai. Pekerjaan saya melejit, sampai akhirnya saya ada di top level di pekerjaan saya. Dan sampai akhirnya ketika saya melayani ke sana sini, perusahaan nggak pernah membatasi. Kamu mau melayani aja gitu. Berapa kali saya mau keluar nggak dikasih izin. Udah, kamu nggak usah keluar, kamu tetap bekerja. Pokoknya manage aja perusahaan dari jauh juga nggak masalah. Saya harus ke Kalimantan, kemana saya masih tetap bisa bekerja. Sampai satu kali akhirnya saya melayani di Kepulauan Riau, dan saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan di sana. Bagaimana mereka hidup di dalam tanda kutip kekurangan, tapi mereka ada dalam kesetiaan untuk melayani Tuhan. Saya di sana menangis dan saya katakan gini, Tuhan, betapa egonya saya gitu. Mereka yang ada di luar, yang jauh, yang ada di pedalaman pedesaan ini, mereka begitu excited untuk melayani Tuhan, mereka begitu percaya diri dengan penyertaan Tuhan. Kok saya yang ada di tengah-tengah yang orang-orang yang gampang sekali untuk mendapatkan banyak hal, saya nggak berani untuk membuat keputusan melayani Tuhan. Hari itu saya dengan satu rekan saya melayani di sana, saya katakan saya mau keluar. Gitu. Sampai akhirnya saya pulang di bulan Oktober 2019. 2019 saya pulang, saya dipanggil oleh perusahaan dan bilang begini, biasa kita kan bikin kerangka besar di dalam perusahaan untuk tahun depan. Atasan saya tanya begini, rencana besar apa yang akan dibuat tahun 2020? Saya aja bilang begini, rencana besar saya tahun 2020 adalah saya keluar kerja. Wow, dia kaget juga gitu. Dia kaget, saya bikin surat pengunduran diri, saya serahkan dan saya fotokan, saya kirim ke istri saya. Dan yang kaget itu ternyata bukan hanya bos saya, istri saya pun kaget. Saya memutuskan diri untuk saya keluar dari perusahaan tersebut gitu. Dan akhirnya di situ saya memutuskan diri, sampai hari ini saya menjadi seorang pegawai. Wow, ini harus gimana ya? Speechless juga ya dengernya. Tapi oke, sebentar saya mau ini dulu ya. Nanti kita lebih jauh nih Pastor, kita akan bicara lebih jauh tentang pekerjaan ya. Karena khusus malam hari ini juga kita pengen buat Bapak Ibu Saudara yang di rumah tentunya kan sedang bekerja juga atau punya usaha dengan semua tantangannya. Tadi Pastor di awal udah jelaskan bahwa tantangan di dunia leasing itu nggak gampang. Betul. Nah ini nggak tahu nggak kebetulan atau enggak. Saya pun Pastor 2005 sampai 2008 bekerja di leasing juga nih. Jadi sedikit banyak tahu lah gitu ya, apa yang kita hadapi nih ya. Mulai dari entertain, belum lagi pijat, belum lagi karaoke lah dan sebagainya kita tahu lah ya. Gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa lebih jauh bicara itu ya. Tapi akhirnya tadi 2019 di awal 2020 akhirnya memutuskan untuk mengikut Tuhan, itu pun nggak gampang. Di tengah-tengah posisi yang sedang top-topnya lah ya, penghasilan mungkin, karir, dan lain sebagainya, tapi toh mengikuti apa yang menjadi agenda Tuhan itu nggak gampang. Nah tentunya mungkin saya ingin tanya ke Kak Sherly dulu ya. Ini Kak Sherly tadi udah jelasin ya, 15 tahun bekerja. Mungkin sebelum kenal atau ketemu dengan Pastor Ben ya, mungkin bisa dijelaskan dulu Pastor Ben ini sosok yang seperti apa sih gitu ya. Kak Sherly gitu ya. Pastor Ben sebelum tadi akhirnya kan dilawat Tuhan, ngalamin perubahan. Pastor Ben ini sosok yang seperti apa sih gitu. Dan kemudian tadi kan udah sempat dijelasin ya waktu ketika memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan langsung no gitu ya. Tentunya seorang istri kan pengen punya suami itu kan punya karir yang jelas, punya penghasilan supaya mensuplai keluarga mungkin. Tapi apa yang membuat akhirnya Kak Sherly bisa accept gitu, bisa menerima? Yang pertama tadi apa sih yang akhirnya Kak Sherly bisa benar-benar mau bersabar gitu ya untuk menghadapi Pastor Ben, dan kemudian bagaimana Kak Sherly bisa akhirnya deal ketika sang suami memutuskan untuk mengikut Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, itu nggak gampang. Sebentar saya tanya juga, kalau flashback lagi Pastor, lebih milih tetap bekerja atau menjadi hamba Tuhan nih, simpel dulu. Mau jujur kalau atau pilihan, jujur banget? Jujur dong, hamba Tuhan harus jujur. Kalau suruh milih nih satu di antara dua, mending tetap bekerja dengan semua fasilitas yang ada atau menjadi hamba Tuhan yang tadi kan dikatakan, waduh nggak berjuang apa semua. Iya. Memang kalau jujur katakan seperti ini lebih enak ya, menjadi pilihan itu adalah menjadi seorang yang bekerja ya, secara jujur katakan seperti itu ya. Tapi ya kembali ya, kita bukan hanya misalnya bicara tentang jaim-jaiman, tapi ketika kita memang sudah merasakan karya Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa, ya kita melihat bahwa ikut Tuhan itu jauh lebih
Manis sih. Mantap ya. Jadi ada hal yang lebih kekal ya, seperti itu. Oke, silakan Kak Shirley, mungkin bagaimana sih sebelum kira yang mungkin Kak Shirley lihat gitu, dan kemudian bagaimana Kak Shirley tadi bisa benar-benar menerima akhirnya suami saya, pemimpin saya menjadi hamba Tuhan. Silakan Kak Shirley. Ya, suami saya ini dulu seorang yang keras ya. Ya, pokoknya di rumah tuh hampir tiap hari kita ribut. Nah, setiap ketemu ribut, setiap ketemu kita ribut, selalu ribut gitu ya. Ke anak-anak juga keras. Jadi sama anak-anak tuh nggak deket gitu hubungannya. Jadi anak-anak takut sama papanya. Terus saya pernah berpikir, nggak usah pulang. Udah nggak usah pulang. Kalau kita ribut di telepon gitu, nggak usah pulang. Inilah terserah gitu, mau gimana juga. Sampai pernah satu kali saya juga ngedoain yang sesuatu yang buruk juga ya. Karena keselnya gitu, karena egonya saya juga. Pokoknya nggak enak banget, nggak nyaman banget gitu. Terus dia tuh karena pekerjaannya ya kolektor gitu ya. Jadi nganggap kita di rumah tuh ya anggap kayak ya yang dilakuin di kantor dilakuin di rumah gitu, keras gitu. Ya hampir tiap hari kita ribut. Saya udah capek gitu. Cuman ya saya berpikir nggak enak sama orang tua saya gitu. Nah, kita sering ribut sampai tetangga dengar gitu. Ya ada perlakuan yang kasar juga gitu. Tapi puji Tuhan lewat perubahan-perubahan dia gitu ya. Yang saya rasakan saat-saat ini anak-anak dekat sama bapaknya gitu. Puji Tuhan. Malah apa ya, lebih dekat ke papanya daripada ke saya gitu, daripada ke mamanya. Ya kalau jalan-jalan gitu, pasti saya sendiri gitu. Mereka bertiga jalan gitu. Ya puji Tuhan, terus gimana ya, kalau sejak dia berubah tuh jadi lebih romantis gitu di rumah. Wow. Jadi kayak pacaran lagi gitu. Keliat lah. Iya, oke. Dulu pengennya udahlah pulangnya malam aja, kalau perlu ya kalau saya lagi kesel, lagi bete, udah nggak usah pulang gitu. Sekarang kalau sore-sore saya tanyain, Pak di mana gitu, Pak di mana gitu. Jadi pengennya deket ya gitu. Itu puji Tuhannya. Terus apa namanya, pas dia mengaku sesuatu ke saya berdoa gitu, saya sempat tidak terima yang tadi dikatakan. Kaget mungkin ya. Kaget ya. Tapi sebelumnya mungkin Kak Shirley tahu apa yang dilakukan sama suami di luar segala macam, sama sekali ya, nggak tahu ya. Ya, saya kaget gitu, nangis. Oh ya pastilah namanya perempuan ya, nangis berhari-hari gitu. Udah nggak kuat aja. Ya, saya berdoa. Terus ya mau gimana, saya masih tetap perasaan nggak enak sama orang tua gitu kan, kalau kita pisah gimana, karena dulu kan perjuangan kita ya untuk menikah gitu. Nah, kami 10 tahun pacaran. Wow. Mantap. Ya. Ya baru ketahuan gitu kok setelah menikah kok kayak begini gitu kan. Dulu waktu pacaran baik-baik kan aja promosi gitu. Katanya ya. Yang baik-baiknya ditampilkan gitu ya. Justru yang buruk-buruknya kelihatan pas pernikahan. Nah, ini mungkin harus jadi perhatian buat teman-teman atau saudara-saudara yang belum menikah ya Pastor ya. Supaya benar-benar baik buruk harus dilihat justru sebelum menikah. Betul ya, supaya nanti di pernikahan nggak kaget kan. Lanjut Kak Syer. Ya kadang masalah kecil jadi besar gitu di rumah gitu. Masalah ya mungkin banyak orang gitu ya, pasangan-pasangan yang sudah menikah, masalah gayung gitu ya. Masalah gayung, saya biasa dihadapin ke atas, dia tutup gitu. Masa sepele odol gitu, sampai masalah-masalah kecil lah gitu. Nah itu, ya pokoknya sampai kayak gitu sebenarnya nggak harus diributkan gitu. Cuman kan kita sama-sama keras sih, sama-sama keras. Terus pas ketika yang tadi memutuskan untuk keluar kerja itu kerja, jadi full timer, dia sebelumnya pernah ngomong gitu. Mau jadi mau full timer gitu. Saya udah kepikiran, aduh anak-anak nanti kan sebelumnya gitu, anak mau kuliah gini gitu kan, anak dua pengen begini, udah punya cita-cita gitu kan. Nah saya pikir ya masih lama lah, atau itu hanya omong doang gitu kan, belum masih berapa tahun lagi gitu. Pas saat itu dia kirim foto surat pengunduran dirinya, saya kaget. Ya saya nangis gimana gitu.
sampai nanti kita ke depan gimana gitu, anak-anak gimana gitu kan. Dari yang udah terjamin sekarang kayak bingung gitu ya Iya, seperti apa ya. Oke. ya ada rasa apa ya, khawatir pastilah ya manusia. Ada rasa khawatir. Saya rencana-rencana saya dulu anak-anak pengen sekolah di sini, pengen kuliah di sini gitu. Ya kayaknya ya, tapi saya percaya sih Tuhan pasti cukupkan semua gitu ya. Tuhan nggak akan tinggal diam gitu. Pasti ada aja sesuatu, ya pasti ada sesuatu yang apa ya, kita nggak bisa berhenti mengucap syukur lah gitu. Gitu aja kali. Wow, puji Tuhan nih. Jadi dari Kak Sherly udah terbukti ya bahwa istri itu adalah benar-benar penolong gitu ya. Penolong yang memang diberikan kesabaran gitu. Di saat mungkin suami atau pastor tadi udah cerita banyak hal yang udah dilakukan dalam pekerjaan apa semua, ketika istilahnya kan namanya cowok, mungkin pastornya gengsi ya. Bener nggak? Ya, namanya cowok tuh gengsi, namanya cowok tuh mungkin apalagi mengaku tentang keburukan gitu ya kepada istri, tapi tadi pastor melakukan itu sekalipun mungkin di awalnya ya pastinya kaget ya. Tetapi mungkin seorang istri yang tentunya apa, saya percaya itu pun bukan dengan kekuatan Kak Sherly ya, tentunya Tuhan menolong gitu ya untuk akhirnya bisa menerima. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menerima tadi keputusan untuk di tengah-tengah puncak-puncak pekerjaan, puncak karir, tapi memutuskan untuk mengikut Tuhan itu nggak gampang. Bicara tentang yang namanya kayak tadi kekhawatiran, ketakutan. Padahal kan istri mungkin udah punya cita-cita. Tadi Kak Sherly jelasin ya, anak-anak mungkin sekolah di mana, punya harapan ini itu. Tapi sepertinya kan stigmanya hari ini ya, saya nggak tahu. Mudah-mudahan udah nggak ada ya, pendeta tuh katanya kan kehidupannya tuh nggak jelas, mungkin gitu ya. Keuangan yang nggak jelas, lain mungkin seperti itu stigma di luar gitu. Tapi dengan iman, dengan keyakinan bahwa ya mungkin Kak Sherly juga memposisikan sebagai penolong, sebagai yang memang harus benar-benar ngikut suami gitu ya. Jangan sampai istilahnya ya bentur. Kalau misalkan sama-sama keras tadi kan nggak akan selesai gitu ya. Tapi kata Kak Sherly dengan kesabaran, dengan penerimaan, nah itu semua mungkin yang akhirnya membuat benar-benar bisa sampai dengan hari ini, dan puji Tuhan Pastor Ben dan kemudian Kak Sherly bisa akhirnya dengan keluarga melayani Tuhan. Kan dalam ini pun masih terus perjalanan ya gitu ya. Nah, ya dari Pastor Ben mungkin ketika kita mundur sedikit ya, ketika ada di dalam apa tadi kebiasaan buruk di tengah-tengah pekerjaan itu, apa yang kemudian Pastor Ben lihat dari seorang istri gitu dalam benar-benar gue tuh istilahnya bejat lah gitu segala macam gitu. Apakah ada seperti apa gitu? Ya memang ketika saya ada dalam dunia yang memang tidak jelas itu sih saya nggak menganggap dia sama sekali gitu. Bahkan memang berapa kali saya malah ngajakin dia berpisah gitu pada waktu itu. Karena saya berpikirnya bukan tentang dia itu baik melayani saya atau seperti apa, bukan. Saya betul-betul udahlah kayaknya nggak ada dia juga nggak apa-apa gitu. Saya pengennya senang-senang aja di luar sana gitu. Bahkan sempat saya mau bercerai dengan dia, tapi ya cara Tuhan. Saya kembali percaya bahwa ini cara Tuhan. Ketika waktu itu kami bercerai, itu malah istri saya mengandung anak yang kedua gitu. Dan itu suatu hal yang betul-betul mungkin kalau dia ingat itu suatu hal yang sangat menyedihkan banget. Karena dia datang ke kantor saya, kita bisa bayangkan bahwa dia istri dari seorang kepala di kantor tersebut. Tapi dia nunggu saya di pinggir jalan duduk di trotoar gitu. Ya, untuk menceritakan itu tepat hari ulang tahun dia, saya ingat banget begitu. Waktu ulang tahun dia datang ke saya dan katakan bahwa ini adalah kado terindah yang Tuhan kasih gitu loh. Bahwa hari ini saya ajak dia bercerai tapi ternyata dia positif hamil gitu loh. Waktu itu saya sih sepertinya apa ya, hanya melihat begini, aduh loh dia hamil aja udah deh. Tahan dulu lah atau kayak gimana, kalau kayak sinetron sekarang kayak begitu ya. Udahlah kasihan dia lagi hamil, biarin aja dulu kayak begitu. Dan tapi saya bisa merasakan bagaimana ketulusan, balik lagi ketulusan ya. Poin berikutnya ketulusan ya. Bagaimana sebuah ketulusan yang dia buat untuk saya berubah gitu sebagai pasangan hidupnya gitu ya, sebagai seorang imam gitu kan. Jadi dia berdoa terus, itu dia berdoa, dan yang saya lihat itu memang saya juga sadar bahwa dia itu berdoa, tapi saya nggak mau peduli gitu. Padahal saya pun seorang pelayan gitu loh, itu saya melayani Tuhan juga gitu. Cuman saya pikir udahlah masa bodoh seperti kayak begitu. Sampai ya di titik balik itu saya akhirnya melihat bagaimana dia tetap ada di dalam keteguhannya ya, bahwa Tuhan bisa menolong dia untuk mengubahkan saya.
dan dia terus berdoa dan berdoa, itu juga yang akhirnya saya melihat dan saya luluh bahwa ada seorang istri yang begitu luar biasa yang berdoa buat saya. Dan yang paling luar biasa begini, ketika saya sudah berubah, saya mau berubah, ada penerimaan, itu yang paling kuat gitu, yang paling hebat gitu. Bahwa dia mau menerima, mendukung saya, dan akhirnya saya bisa on the track dengan Tuhan gitu. Bahwa saya bisa tetap ada di dalam keputusan saya untuk berubah ini gitu. Di dalam penerimaan tadi gitu. Istri saya menerima, anak saya menerima gitu. Karena anak-anak saya kepahitan semua sama saya dengan kondisi seperti itu. Tapi haleluya, puji nama Tuhan, hari ini mereka juga begitu dekat dengan saya. Semuanya karena Tuhan. Iya, jadi dari mulai tadi pertama penerimaan, terus Kak Shirley juga tentunya nggak jemu-jemu ya, mungkin berdoa ya untuk suami ya. Sekalipun apa tadi Pastor Ben ungkapkan bahwa Pastor Ben tidak menganggap ya istri gitu ya. Wah ini udah istilahnya sakit ya mungkin buat Kak Shirley ya, buat Kak Shirley nggak anggap bahkan di trotoar apa segala macam gitu ya. Tapi dengan dengan penerimaan, nggak jemu-jemu berdoa dan ketulusan seorang istri, itu yang akhirnya menggerakkan gitu ya. Roh Kudus menggerakkan sang suami untuk akhirnya bisa benar-benar sadar itu gitu. Dan ya mungkin ini pun menjadi pergumulan dengan keluarga-keluarga kita mungkin hari ini juga ya. Tentunya ya namanya keluarga mah nggak lepas dari yang namanya konflik ya. Nggak lepas dari konflik. Kayak tadi kan yang dari yang sederhana sampai dengan yang mungkin rumit ya gitu. Tapi kembali lagi mungkin itulah yang udah dijalani, dialami gitu sehingga sampai dengan hari ini tuh bisa saling menerima gitu. Betul. Satu dengan yang lainnya gitu. Nah mungkin waktu itu anak-anak gimana, Pastor? Kondisinya? Waktu kepahitannya tuh. Iya, karena memang dulu anak-anak saya itu kepahitan banget. Jadi saya tuh seringkali berbuat hal yang tidak baik sama mereka. Memukul mereka itu mungkin udah bukan lagi seperti ngelihat seorang manusia gitu. Kalau saya udah pukul mereka itu nggak peduli di depan umum atau seperti apa, saya bisa pukul mereka seperti kayak gitu. Dan pasti mereka sangat kepahitan. Tapi ketika saya tahu bahwa saya salah, saya datang kepada mereka dan saya minta maaf ke mereka. Mungkin mereka juga bingung gitu, ini ngapain sih papa kayak begini gitu kan. Tapi yang paling penting buat saya begini sih, bahwa saya nggak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Yang penting hari ini saya mau berubah buat mereka gitu. Ya lambat laun seiring dengan waktu akhirnya itu bisa diterima. Bahkan mereka mungkin melihat kembali bahwa apa yang saya kerjakan hari ini bukan dibuat-buat, tapi apa sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di hidup saya. Dan saya merasakan yang lebih powerful adalah ketika saya mulai kembali bekerja dengan satu panggilan pemulihan tersebut, saya tahu bahwa mengembalikan kepercayaan itu nggak mudah. Ya, ketika istri saya terluka, dia sedikit tidak percaya, tapi yang saya rasakan yang memberikan saya kekuatan, dia percaya 100% dengan apa yang saya kerjakan di luar. Bahwa saya sudah menjadi satu pribadi yang berbeda, yang berubah bersama dengan Tuhan, termasuk setiap keputusan yang saya buat itu dia dukung. Dia ngikut aja lah, terserah gitu. Jadi dari sejak saya masih sebelum menjadi seorang full timer, kami selalu sepakat untuk mengerjakan sesuatu itu sama gitu. Baik itu untuk menolong orang lain seperti apa, karena ujiannya itu luar biasa. Kami kan juga memang putuskan bahwa kami tidak pernah mau berhutang lagi gitu. Dan suatu kali ketika pemulihan terjadi lah ya. Betul. Tapi Tuhan uji juga ketika kami punya uang hanya tinggal pas-pasan waktu itu, karena kan dari dulunya banyak utang, kita menyelesaikan nggak langsung kita banyak uang gitu kan, nggak langsung semua tercukupi. Tapi ada orang yang datang, mungkin anak buah saya datang waktu itu mau butuh uang untuk beli susu buat anak, yang kita ingat banget beli susu buat anak. Saya hanya punya uang, sebetulnya saya nggak punya uang, tapi istri saya masih pegang uang 50.000 waktu itu. Ya. Jadi ketika dia bilang, bos, waktu itu bahasanya gitu, bos, anak saya nggak minum susu nih, perlu beli susu. Saya katakan saya nggak punya uang, karena memang saya nggak ada uang gitu. Tapi luar biasanya adalah begitu dia pulang, istri saya bilang begini, Pak, kita ingat nggak bagaimana kalau anak bisa minum susu? Jadi mama ada uang loh 50.000. Akhirnya saya panggil lagi anak buah saya. Saya katakan, ini ada uang dari istri saya, beli susu buat anak kamu. Dan itu powerful banget, itu nempel banget jadi rema di kehidupan anak buah saya, melihat bahwa bagaimana kita betul-betul perhatian banget kepada mereka. Dan itu saya tahu bukan sesuatu yang kita buat-buat, tapi yang begitu keluar karena memang kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita mengimpartasi kepada mereka gitu. Dan itu luar biasa membuat mereka akhirnya melihat sesuatu yang tadi itu berbeda tadi. Pola yang lama, yang dulu saya bisa menghalalkan segala cara, hari ini saat kita nggak punya, kita bisa memberi dengan sesuatu yang semuanya boleh dipikir, besok juga kita nggak ada uang gitu. Tapi ya sampai masa akhir saya keluar kerja pun kita nggak pernah kekurangan. Ya gitu, itu
kemurahan Tuhan ya. Oke, mungkin tadi Kak Sherly sedikit ya, mungkin bisa lebih jelas lagi ketika suami mengaku semua hal yang udah dilakukan gitu ya. Sebagai seorang istri ya tentunya kecewa, nggak terima dan lain sebagainya. Bagaimana Kak Sherly itu punya kebesaran hati gitu untuk menerima suami gitu. Sehingga ya ini mungkin bisa dibagikan kepada rekan-rekan yang ada di rumah gitu, supaya maksudnya ketika ya tentunya buat seorang suami ya tadi mungkin awalnya sulit juga mungkin Pastor ya, awalnya sulit mungkin waduh berpikir seribu kali gitu ya untuk akhirnya apa yang udah dilakukan gitu, tapi demi sebuah yang namanya pemulihan keluarga itu harus dilakukan. Nah, bagaimana seorang istri bisa menerima itu Kak gitu, menerima semuanya dan kemudian ya tentunya menyakitkan gitu, bagaimana Kakak bisa melewati itu dan punya kebesaran hati untuk menerima semuanya Kak? Ya, yang pasti mah sulit ya sebenarnya. Sulit, cuman pertamanya saya mikir anak-anak gitu kan. Mikir anak-anak, terus mikir orang tua. Tapi ya lambat laun ya oleh kekuatan Roh Kudus ya. Saya dikuatkan. Terus ya sebelumnya dia tuh laki-laki yang nggak pernah minta maaf. Ya kayaknya gitu ya Laki-laki ya. Kalau misalnya dia salah tuh ya saya kayaknya mancing dia supaya minta maaf gitu loh. Tapi nggak minta maaf loh, nggak gitu. Tapi malah kok saya yang disalahin gitu. Nah, jadi akhirnya saya minta maaf karena saya sebenarnya nggak mau ribut-ribut orangnya gitu, nggak mau lama-lama ribut gitu. Nah, saat itu dia benar-benar minta maaf, nangis gitu kan. Tapi saya kan tetap keras kan. Sakitnya di sini gitu kan. Di sini Kak, ya iya. Di sini ya. Sakit, ya saya berpikir ya apa salahnya gitu kan. Saya berdoa gitu, minta kekuatan dari Tuhan. Ya berlutut di bawah kaki Tuhan, ya nangis, pokoknya kecewa banget, benar kecewa banget. Terus ya akhirnya Tuhan kuatkan saya gitu untuk bisa memaafkan dia gitu. Gitu ya pasti dari Roh Kudus yang bisa mampukan kita lah. Oke. Gitu. Wow, puji Tuhan ya. Jadi ya di awal tetap kecewa dan ya istilahnya mas sekalipun benar juga akhirnya tetap salah ya, karena kan tadi suami gak minta maaf kan gitu ya. Betul. Nah mungkin di titik waktu keterbukaan itu terjadi Pastor ya, keterbukaan, ada rekonsiliasi, mungkin ada momen dengan anak-anak juga nggak akhirnya memang bertemu atau bagaimana mungkin prosesnya waktu itu Pastor? Ya memang. Titik balik pemulihan gitu ya dengan istri, dengan anak-anak, apakah ada momen tertentu atau bagaimana waktu itu? Sebetulnya sih kalau momentum yang memang secara khusus itu nggak ada, karena memang nggak cepat juga prosesnya gitu ya. Karena ya seperti yang tadi dibilang istri saya bahwa sesuatu yang sakit itu membekas di hati itu nggak mudah hilang ya, nggak mudah hilang. Tapi ya saya hanya membawa diri saya begini, seperti yang di awal saya bilang, saya cuma maunya Tuhan aja gitu. Pokoknya apapun yang saya kerjakan hari ini, prinsipnya saya menyukakan hati Tuhan gitu ya. Termasuk saya melayani istri, melayani anak-anak, walaupun mereka melihat mungkin ini sepertinya dibuat-buat, tapi saya pikir ya ketika saya sudah membuat banyak kesalahan atas kehidupan mereka, nggak mungkin juga saya bisa paksa mereka langsung seketika memaafkan saya itu. Langsung seperti membalikan telapak tangan, udah beres semua gitu. Jadi ada proses, saya hanya time ya, ya perlu jadi waktu ya. Jadi saya betul-betul menghormati proses Tuhan yang ada dari saya. Saya melihat bahwa ya Tuhan kasih waktu buat saya untuk saya ngalamin gimana rasanya ketika saya ada di rumah, saya mau berbuat baik, tapi mereka hambar gitu. Mereka saya merasakan bahwa kedinginan yang saya rasa seperti itu. Tapi saya terus lakukan itu. Saya juga nggak mau buat seperti apa. Tapi ya memang karena kekuatan Roh Kudus itu, akhirnya saya dapat banyak waktu. Saya dapat banyak waktu bersama dengan mereka, saya bisa jalan-jalan sama mereka gitu. Sementara itu adalah sesuatu yang dulu mungkin dirindukan oleh mereka. Banyak uang, tapi sebetulnya nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi ketika saya kembali kepada Tuhan, saya menyelesaikan segala sesuatunya, saya malah dapat banyak waktu dengan mereka gitu. Saya bisa bersama istri saya bisa juga bersama dengan anak-anak saya, bahkan saya bisa membuat sebuah keputusan untuk bisa bareng mereka gitu, bareng mereka dalam beberapa waktu hanya untuk membuat satu kualitas waktu yang baik aja dalam keluarga gitu. Puji Tuhan ya. Jadi family time itu menjadi tidak terbayarkan ya, dengan apapun lah ya gitu.
sekalipun harus melewati proses yang gak gampang ya. Mungkin harus memang luka ya. Ya, Namanya orang luka tuh betul tadi ya, perlu waktu untuk pulih gitu. Tapi ya kembali tadi Kak Sherly jelaskan, minta pertolongan Roh Kudus, dan anak-anak juga tentunya ketika akhirnya bisa benar-benar dekat dengan papanya itu teh bukan karena kekuatan papanya gitu, tapi ada karya Roh Kudus gitu ya. Oke, Pastor Ben, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya tentang bagaimana tadi kan udah benar-benar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah keluarga ya, Pastor Ben, sampai dengan hari ini tentunya Pak Ben dan Kak Sherly bisa menikmati buah ya. Buahnya bagaimana Tuhan memulihkan keluarga. Nanti kita akan lebih lanjut bicara tentang bagaimana dengan pengalaman Pastor Ben juga di dunia kerja, bagaimana kita harus jadi saksi juga, benar nggak? ya. Karena sering kali kita beranggapan gitu ya bahwa dunia kerja tuh beda lain gitu. Istilahnya mah kita 2 jam hari Minggu rohani gitu ya, Senin sampai Sabtu di pekerjaan rohana mungkin ya, atau ada istilahnya tomat ya, hari Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat ya, clubbing lagi lah, karaoke lah, apapun gitu ya. Namun sebelumnya mungkin saya ingatkan juga untuk Bapak Ibu Saudara, bagi yang ingin bertanya, bagi yang ingin menyampaikan sesuatu pertanyaan kepada Pastor Ben dan Kak Sherly, boleh langsung chat di private chat ke GCC Sekre ataupun ke link yang ada di Zoom Bapak Ibu Saudara melalui WhatsApp gitu. Nanti di penghujung acara kita akan sama-sama diskusikan ya apa yang menjadi pertanyaan ataupun pergumulan dari Bapak Ibu Saudara. Oke, Pastor, kita lanjut nih ke bagian berikutnya gitu ya. Tadi kan saya seringkali kita beranggapan gitu ya bahwa pekerjaan atau dunia usaha tuh seolah-olah tuh lain gitu ya dengan dunia rohani gitu. Sepertinya dibedakan gitu ya. Wah, ini mah usaha mah banyak curangnya gitu kan, seperti itu, dan itu tuh menjadi mungkin pergumulan gitu ya buat kita semua gitu. Nah, bagaimana mungkin Pastor memberi pandangan dari Pastor Ben sendiri gitu berkaitan dengan pekerjaan ataupun sebuah usaha yang kita bangun gitu. Apakah itu bisa juga memuliakan Tuhan atau bagaimana gitu, Pastor? Iya, prinsipnya begini bahwa setiap aspek kehidupan kita sebetulnya adalah aspek melayani. Jadi nggak hanya sekedar kita memang ada di atas mimbar bahwa kita jadi seorang pelayan. Tapi yang memang paling dirasakan sebagai sebuah dampak yang besar itu sebetulnya ketika kita memang secara real ada di dunia, gitu. Termasuk ya ada di dunia pekerjaan, marketplace ini memang sesuatu yang memang harus bisa dirasakan oleh orang lain gitu. Bahwa kita penginjilan itu nggak hanya bicara tentang letterlek sebuah ayat Alkitab gitu, tapi kita lebih kepada teladan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Karena tanpa harus kita berkata-kata, ketika mereka melihat sebuah teladan, mereka pun akan mengikuti apa yang kita perbuat. Ya termasuk kebenaran firman itu. Jadi memang saya juga melihat bahwa kalau saya melihat ada satu ayat firman Tuhan, ya di dalam 2 Timotius 2 ayat 1-2 firman Tuhan kata seperti ini, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saya begitu dikuatkan oleh ayat firman Tuhan ini karena ini berbicara tentang impact, bagaimana kita betul-betul bisa jadi dampak bagi orang lain. Karena di sini ada katakan bahwa jadilah kuat. Setelah saya membuat sebuah keputusan untuk saya berubah, saya itu betul-betul kuat supaya saya bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada, godaan-godaan yang tadi gitu, yang selama ini biasa saya geluti gitu. Saya harus bisa kuat untuk ada dalam perubahan itu. Makanya saya harus belajar kuat dan saya memahami bahwa kekuatan saya itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Sehingga akhirnya saya belajar percaya diri gitu. Ini yang banyak terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya itu begitu dia atau kita membuat sebuah statement dalam sebuah perubahan, kita nggak pede. Oleh karena itu Roh Kudus kan firman Tuhan bilang begini bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kekuatan itu ada jadi dalam diri kita. Ketika Roh Kudus itu curahkan dalam kehidupan kita, kita pun punya kuasa dari Tuhan. Nah ini yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang. Nah kita sebagai orang yang kerja kita percaya bahwa kita bisa melakukan bagian-bagian kita untuk memuliakan nama Tuhan. Berbeda dengan dunia, nggak harus ada peribahasa gini, orang makan daging, kita makan daging, ngerti maksudnya ya? Orang berbuat sesuatu yang salah, kita pun ke bawah karena lingkungannya seperti itu. Tapi kita memang kudu beda gitu, karena kita itu terang, kita itu adalah garam ya, artinya harus dirasakan oleh orang lain. Dan di sini artinya bahwa dapat dipercaya itu artinya kita punya integritas. Bagaimana setiap kita kerja, kita mampu memberikan yang terbaik, walaupun tidak terlihat.
Jadi saya memang selalu melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan saya itu begini, walaupun atasan saya nggak ada, bos saya nggak ada, saya selalu melakukan sesuatu yang baik. Integritas ya. Integritas Oke. itu. Jadi nggak harus ketika bos ada, akhirnya saya melakukan sesuatu yang baik gitu, enggak. Walaupun jauh, itu saya akan tetap melakukan sesuatu yang baik. Dan itu memang akhirnya dapat dirasakan oleh anak buah saya melihat begini, oh iya, enggak harus dilihat bos dulu gitu baru baik. Tapi apapun yang hari ini sedang dikerjakan memang itu harus baik. Itu yang memang harus menjadi patokan bagi kita orang percaya. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita itu menjadi orang yang cakap tadi. Nah, jadi kita kerja itu nggak hanya sekedar kerja gitu. Sekolah nggak hanya sekedar sekolah, melayani pun nggak hanya sekedar melayani, tapi kita betul-betul menjadi orang-orang yang betul-betul skillful gitu. Kita betul-betul menjadi orang yang hari ini punya integritas, punya kemampuan yang dari Tuhan bahwa kita itu bisa mempengaruhi orang lain, bisa memberkati orang lain. Jadi apapun kata dunia, ya kita tetap melakukan sesuatu yang baik itu gitu. Jadi saya ingat kisah Yusuf ya. Maksudnya di tengah-tengah kan waktu itu krisis ya waktu Ya. di Mesir itu, tapi ya memang akhirnya dipilih orang yang cakap. Betul. Untuk mengelola 7 tahun yang istilahnya nantinya ada masa krisis gitu. Iya, iya. Dan hari ini pun nggak kebetulan kita sedang di pandemi nih Pastor ya. Betul. Tentunya semua keluarga sedang survive ya. Terus tentunya pekerjaan juga kita tahu dunia usaha lagi sulit-sulitnya. Jadi memang diperlukan tuntunan Tuhan gitu untuk di hari ini ya. Betul. Bukan hanya maksudnya ya udah mah sulit gitu ya dengan pandemi itu, tapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan juga bisa memberi warna, itu kan yang sulit itu. Ya. Nah mungkin saya penasaran nih dengan Pastor ya, bagaimana waktu di dunia pekerjaan waktu itu, apa yang dilakukan yang sama dengan mereka dan setelahnya berbedanya apa gitu? Maksudnya setelah memang berubah, apa yang menjadi bedanya gitu? Iya. Sebelum dan sesudah memang akhirnya mengalami perubahan itu gitu Pastor. Sebelum dan sesudah ya. Ya memang sebelumnya kalau tadi saya bilang bahwa pola penagihan kalau dalam dunia kolektor itu saya selalu keras. Ya seperti hanya yang kita tahu saat-saat ini. Tapi saya dibawa Tuhan untuk melakukan sesuatu yang beda. Ketika saya nagih, saya datang ke nasabah, saya bisa memberikan pengertian kepada nasabah dan akhirnya bayar. Dan mereka kadang-kadang jadi bingung gini gitu. Orang mereka datang sudah dengan begitu kerasnya, kok nasabah nggak bayar. Tapi begitu saya datang, saya ngomong tiba-tiba ya bayar, ya ngasihin barangnya atau seperti apa, maksudnya jaminannya diberikan, itu begitu mudah banget gitu. Sesuatu yang memang biasanya tadinya selalu diwarnai dengan minum-minum atau kayak gimana. Jadi biasa kalau dunia kolektor itu sebelum nagih supaya pol gitu, bahasanya supaya pol, minum dulu gitu kan. Mau minum obat kayak gitu kan, atau mau minum air yang Biar berasa beringas mungkin ya Pastor ya. supaya kelihatan beringas dan lebih pede gitu. Iya, Itu yang selalu jadi warna di dalam pekerjaan kita. Tapi sebelum. Tapi setelah itu akhirnya saya bilang begini bahwa ketika kita datang ke nasabah kita nggak perlu harus mabuk dulu gitu, nggak perlu harus kelihatan beringas. Tapi bagaimana kita melakukan sesuatu yang benar ini menjadi hak dan kewajiban mereka pahami gitu kan. Jadi kita bisa dengan santun datang, kita betul-betul bisa diterima kepada mereka, dan itu ternyata jauh lebih powerful, jauh lebih mendapatkan hasil yang lebih baik gitu ketika mereka mengikuti pola perubahan saya tadi itu. Begitu saya datang dengan bukan lagi dengan mata merah atau kayak gimana, karena istri saya pernah betul-betul merasakan wah kondisi yang mencekam gitu, karena saya pernah diserang ke kantor gitu kan, akhirnya jadi keributan besar, saya pukulin orang gitu sampai giginya rontok gitu kan, kepalanya sampai bengkok kayak gitu, sampai darah di mana-mana di depan kantor saya, sampai orang udah bilang pasti saya masuk penjara. Gitu, saya masuk penjara. Begitu kerasnya begitu gitu. Tapi mereka akhirnya melihat bagaimana ketika saya ketemu dengan orang marah-marah, saya balik malah jadi ketawa, diajak guyon gitu kan. Sampai akhirnya mereka lihat ini kok aneh gitu polanya. Tapi hasilnya malah jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Dan hal yang memang sering terjadi begini, dulu anak buah saya sering kali kalau untuk memecahkan masalah itu pasti berhutang. Kasbon gitu. Dan saya dikenal oleh mereka adalah satu pribadi yang tidak pernah kasbon ke kantor. Dan mereka berpikir mungkin karena gaji gede atau kayak gini. Tapi enggak, akhirnya mereka tahu bahwa saya mencukupkan diri dengan apa yang ada. Gitu, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan itu betul-betul akhirnya mengimpartasi mereka bahwa mereka mendapatkan sesuatu itu mereka kumpulin dulu uang. Bukan kasbon, bentar-bentar kasbon gitu. Akhirnya mereka mulai ngumpulin uang, mereka ada sesuatu mereka beli yang diperlukan, ya bukan yang mereka mau. Itu pola-pola yang akhirnya sampai hari ini menjadi berubah gitu. Sampai akhirnya saya sudah keluar pun itu masih terus berimbas sampai sekarang gitu. Di masa pandemi, awal pandemi itu karena saya nggak tahu tuh begitu saya keluar tiba-tiba corona kan, ya malah saya sakit juga. Pas ya itu ya, pas banget gitu. Awal 2020 ya.
Nah, itu menjadi satu masalah yang besar di perusahaan. Tapi yang luar biasa adalah seperti yang tadi eh, Yusuf atau contoh-contoh dalam Alkitab itu kita tetap diperhitungkan. Karena apa? Apa yang kita kerjakan itu berbeda. Istri saya tahu banget. Saya mungkin kalau bahasa lebaya gini, saya itu menjadi penasehat ajaib gitu buat perusahaan dulu saya bekerja. Karena apa? Sebentar-sebentar telepon, sampai tengah malam telepon. Termasuk keputusan kebijakan buat perusahaan di masa pandemi itu saya yang memutuskan. Padahal saya udah nggak kerja gitu. Bahwa mereka tetap dapat gaji selama 4 bulan ke depan. Itu betul-betul perusahaan buat kebijakan hasil dari apa yang saya putuskan gitu. Dan sampai akhirnya pola mereka bekerja di masa pandemi. Padahal saya udah nggak kerja gitu. Itu masih terus mereka rasakan bahwa kehadiran saya itu tetap ada gitu. Nah, ini yang mungkin yang memang harus kita sadari bahwa ketika kita kerja, kita harus betul-betul all out di situ untuk kemuliaan nama Tuhan gitu ya. Supaya apa? Kita nggak ada pun dampaknya tetap ada. Ya, itu yang paling penting. Ya, sampai saat ini mungkin istri saya tahu banget gitu. Benar-benar ada telepon dari kantor, sampai hari ini masih ada. Ya, sampai hari ini ketika ada telepon dari kantor, mereka tanya sesuatu, Pak, ini gimana kalau ada masalah seperti ini? Saya buat arahan-arahan untuk mereka melakukan sesuatu. Nah, inilah yang mungkin yang dampak yang boleh dirasakan oleh mereka dari perubahan yang saya alami, yang saya buat bersama dengan Tuhan, bahwa hari ini kita masih tetap menjadi berfungsi buat mereka, masih berdampak buat mereka, dan puji Tuhan semuanya sih kemuliaan buat Tuhan ya. Dan kita boleh merasakan bahwa saya datang pun sepertinya saya masih dianggap sebagai keluarga gitu. Oke, di sini saya nangkap banget Pastor ya bahwa ternyata promosi itu datang dari Tuhan. Yes. Ya. Jadi promosi, kadang maksudnya kita kalau bekerja ya, saya juga sempat kerja ya, bekerja atau mungkin ada di suatu perusahaan tertentu, kita pengen naik jabatan, kita pengen dapat promosi itu kan istilahnya mah sikus sana sikus sini. Betul ya, itu kan caranya ya. Bohong sana, bohong sini, tipu sana, tipu sini, segala macam. Tapi ternyata itu tuh hanya sementara gitu. Apa yang disampaikan Pastor tadi meyakinkan saya pribadi dan kita semua tentunya ketika kita memang benar-benar bertanggung jawab kepada Tuhan, kita benar-benar cakap ya, kita benar-benar membangun yang namanya trust gitu ya. Integritas tadi bekerja dilihat atau nggak dilihat bos gitu ya, betul ya. Terus dengan customer juga, dengan klien tadi awalnya istilahnya mah pakai muka benar-benar beringas gitu ya. Akhirnya dengan namanya keramahan, dengan yang namanya bisa ngobrol dengan mereka, justru itu menjadi poin plus gitu ya. Dan itu memang akhirnya dirasakan oleh pastor gitu ya, dengan keluarga. Tadi jelas ya, sampai dengan hari ini perusahaan masih benar-benar menganggap keluarga. Itu amazing banget sih. Itu di luar di luar kebiasaan gitu ya. Yang namanya kalau udah resign ya udah. Gitu ya, udah putus kan dengan yang perusahaan, tapi kalau sampai dengan hari ini pastor dan keluarga bisa masih diperhitungkan tadi ya. Betul. Dengan nasihatnya, dengan apapun segala macam, saya pikir sih ini rahasia nih yang harus benar-benar bisa semuanya kita bisa terapkan gitu ya, dihidupi oleh pastor gitu. Nah, mungkin berikutnya gini Pastor, di titik apa sih sebenarnya yang akhirnya pastor memutuskan untuk berhenti dari gaya kerja yang tidak menjadi saksi Tuhan? Ada di titik apa gitu, dan kemudian mungkin kira-kira responnya dari teman-teman, ya tentunya mungkin kan ngelihat beda tuh kadang, kenapa ini jadi beda gitu, apakah negatif atau seperti apa nih Pastor gitu. Di titik apa akhirnya Pastor memutuskan untuk udahlah berhenti dari gaya hidup yang lama tadi gitu. Ya semuanya sebetulnya nyambung ya dari apa yang jadi keputusan saya untuk saya berubah tadi. Ketika saya berubah, semuanya yang tadi saya awal katakan bahwa saya hanya maunya Tuhan. Kalau kita maunya Tuhan artinya kita nggak bisa pilah-pilah gitu. Kita mau beres di keluarga doang, tapi di pekerjaan kita nggak jadi berkat gitu kan. Kita nggak pulih di pekerjaan. Jadi pada saat itu saya betul-betul memutuskan diri untuk saya berubah dengan pola-pola yang saya kerjakan. Dimulai dari rumah dulu tapi. Saya mulai dari rumah, bagaimana saya beres dengan keluarga, bagaimana saya beres dengan istri dan anak-anak saya. Dan saya mulai masuk ke ranah pekerjaan. Karena sesuatu, saya nggak mau begini, bahwa sesuatu yang buruk dari luar kembali ke dalam rumah. Atau boleh bilang saya bawa sesuatu, kalau bahasa isinya orang sekarang, bawa sesuatu yang haram dibawa ke rumah gitu kan ya. Dengan pola-pola kerjaan yang tidak baik, hasil yang tidak baik saya bawa ke rumah, itu saya udah nggak mau. Dan saya mau segala sesuatu itu saya betul-betul hanya mengharapkan Tuhan gitu. Jadi saya mulai bekerja dengan apa adanya, walaupun memang hasilnya kelihatannya ada penurunan gitu dibandingkan dengan ketika kita bebas melakukan apapun. Dan di situ akhirnya saya mulai berubah dari tadinya menghalalkan segala cara, akhirnya saya mulai melihat aturan itu adalah suatu hal yang memang harus saya hormati, harus saya junjung tinggi. Di mana saya ada bekerja, ya disitulah saya harus betul-betul
memegang komitmen saya untuk bekerja gitu. Dan saya pun tidak jadi buat bekerja sana bekerja sini, enggak. Walaupun sebetulnya saya punya pemikiran saya bisa ngerjain apapun gitu kan, tapi saya nggak mau, saya tetap setia di situ melakukan walaupun ada sedikit penurunan, lebih kurang lagi apa yang saya bisa dapatkan, tapi dengan sesuatu yang benar gitu, dengan sesuatu yang benar itu saya buat di titik itu saya mulai membuat perubahan gitu, supaya mereka pun melihat bahwa Benny yang dulu dengan Benny yang sekarang tuh beda gitu kan. Sedap. Dan mereka mencari gitu, ini ada apa gitu. Ya. Yang saya rindukan bahwa mereka penasaran gitu. Mereka penasaran, lu kenapa kok bisa berubah gitu, bisa berubah. Jadi saya hanya mau katakan sama mereka bahwa ketika saya berjumpa dengan Tuhan, ya, bahwa ketika saya mencari Tuhan dan kebenarannya, inilah yang saya dapatkan. Bahwa saya memang harus melakukan kebenaran demi kebenaran tanpa harus dilihat oleh orang lain. Dan itu yang akhirnya mereka juga dapat rasakan ketika kita pergi berlibur, mereka berjudi, saya tidak berjudi gitu kan. Ketika mereka minum, saya tidak minum gitu. Dan ini yang sampai titik saya keluar dari pekerjaan pun, saya tetap bisa hidupi itu. Gitu. Saya bisa hidupi itu, dan puji Tuhan, itu masih saya lihat dampaknya sampai sekarang gitu. Jadi kantor saya itu betul-betul kantor leasing yang bebas dari minum-minuman keras. Sedap, ini keren banget ya. Pertama mungkin ya di Kota Bandung. Iya, mungkin seperti itu. Iya. Oke, ini Pastor ada 2 pertanyaan nih dari saudara-saudara kita di rumah ya. Mungkin nanti bisa sharing dari Pastor Ben atau dari Kak Shirley bisa menambahkan. Kapan Pastor Ben pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang akhirnya mengubahkan hidup Pastor Ben? Bisa diceritakan? Oke. Makanya kalau bicara tentang perjumpaan dengan Tuhan, kembali harus dilihat dari buahnya kan, ya. Kalau dibilang saya dibaptis, itu saya dari SMA kelas 1 udah dibaptis. Ya, cuman itu ritualnya kan ya. Ritualnya. Karena memang orang tua saya bilang dulu kamu udah cukup dewasa dan kamu harus siap dibaptis. Tapi ya bukan karena memang perjumpaan dengan Tuhan. Buktinya adalah kehidupan saya porak-poranda, hancur carut marut. Dan saya udah ngalamin sesuatu yang Tuhan tuh sebetulnya sudah nyatakan bahwa itu berkuasa. Karena saya sudah vonis mati gitu. Saya sudah overdosis dan saya masuk rumah sakit katakan bahwa saya nggak ketolong dan saya pasti mati gitu. Tapi Tuhan kasih saya kesempatan kedua, tapi nggak jadi benar gitu. Tetap aja nggak benar gitu. Sampai akhirnya itu di tahun berapa tanya apa? Ya 2012 di camp ya, sebuah camp ya. Dalam sebuah camp pria waktu itu pun udah 3 tahun digumuli oleh mertua sama istri saya gitu. 3 tahun, akhirnya 2012 itu saya memutuskan diri untuk ikut yang tadinya iseng-iseng doang gitu ya. Iseng-iseng karena saya pikir ya udahlah nggak apa-apa lah. Nggak enak juga sama mertua gitu kan. Tapi cara Tuhan mengizinkan saya ada di tahun 2012 itu saya berjumpa Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan tangkap saya dan hari itu saya langsung katakan begini, oke, saya mau kembali ke Tuhan. Dan saya memang rasakan bahwa sampai hari ini saya merasakan percepatan dengan Tuhan. Gitu. Sangat cepat sekali ya. Jadi kita percaya bahwa ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi dan kita menerima Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita tuh nggak perlu khawatir bahwa perubahan itu bisa Tuhan buat secepat yang kita nggak pernah bayangkan gitu. Dan ini yang memang saya alami, saya rasakan. Walaupun pergumulan tetap ada, tapi saat itu saya punya komitmen dengan Tuhan untuk berubah di tahun 2012 itu, sampai hari ini Tuhan bawa saya mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Wow, keren ya. Mungkin kalau dijabarin bisa 2 hari 2 malam ya. Cuman mungkin secara singkat saya bisa simpulkan dari perjumpaan tadi ya, dibaptis di SMA gitu ya. Tapi kan itu tidak jaminan ya Pastor ya. 2012 ikut camp dan disitu menyadari bahwa memang harus berbalik sama Tuhan ya. Dengan di posisi kan masih bekerja itu berarti ya. Oh iya, masih bekerja ya. Tetapi tadi dijelaskan juga bahwa Pastor Ben akhirnya harus dipulihkan di rumah dulu. Ya, pemulihan terjadi di rumah dulu dengan istri, dengan anak-anak. Baru itu yang membuat akhirnya akselerasi terjadi di pekerjaan apa semua dan sampai dengan hari ini. Gitu. Jadi mungkin poinnya adalah bagaimana kita memang harus benar-benar beres sama Tuhan secara pribadi dulu, Pastor ya. Betul. Pribadi, terus keluarga, apa yang mungkin belum dibereskan tentang masa lalu, tentang gaya hidup yang nggak benar di waktu kerja itu diungkapkan kan semuanya. Betul. Ada kekecewaan di istri, tapi itu proses juga di anak-anak kepahitan, tapi buahnya adalah mengalami pemulihan. Betul. Nah, ini luar biasa banget. Ini mungkin poinnya ya. Tentunya
pastinya memberkati buat keluarga yang di rumah juga. Amin, Gitu. amin. Nah, kemudian yang kedua nih, setelah dalam perjalanan itu kira-kira cara pandang apa yang diubahkan nih dari sebelum dan sesudah mengenal Tuhan mengenai keluarga. Nah, Pastor Ben ya, dengan mengenai keluarga nanti Kak Shirley boleh sharing juga. Jadi cara pandang yang diubahkan ya, ada yang nanya, cara pandang apa yang diubahkan dari sebelum dan sesudah mengenal Tuhan mengenai keluarga. Ya. Sebelum mengenal Tuhan, sebelum ditangkap Tuhan dalam pemulihan, saya melihat bahwa keluarga itu adalah sesuatu yang memang sangat manusiawi banget. Ya, kita berpasangan, kita menikah, membuahkan hasil anak-anak seperti itu kan, menjadi sebuah keluarga. Dan perjalanan kehidupan itu ya berjalan dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita. Selama kita rajin, kita mau melakukan sesuatu, ya keluarga juga pasti bisa tercukupi setiap kebutuhannya gitu kan. Apalagi dulu saya menganggap begini, karena dulu basic saya adalah seorang yang bisa bela diri. Saya melihat bahwa keluarga saya pasti terjamin keselamatannya gitu kan. Nggak mungkin ada orang yang bisa ganggu mereka gitu kan. Nah, untuk masalah kehidupan untuk sehari-hari saya pun bekerja gitu. Tapi setelah saya ditangkap Tuhan, saya tahu tentang kebenaran firman Tuhan, saya tahu bahwa seperti perintah Tuhan gitu, bahwa kita itu memang harus dari keluarga dulu gitu. Kita punya kuasa untuk kita penginjilan itu dari Yerusalem dulu gitu, dari Start keluarga. from home ya, Mulai dari keluarga. Dimulai ya. dari keluarga. Jadi kalau saya nggak beres sama keluarga, mustahil saya bisa melayani orang lain. Kalau saya nggak beres sama keluarga, nggak akan mungkin saya bisa melayani Tuhan. Kalau saya nggak beres sama keluarga, nggak mungkin saya bisa berdampak buat orang lain. Jadi saya melihat bahwa keluarga adalah satu fondasi yang kuat untuk kita bisa berdiri teguh ya di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita beres sama keluarga, saya beres sama istri, saya beres sama anak-anak, kemanapun saya pergi, saya nggak takut dicemooh orang. Karena apa? Kita beres, kita nggak takut didakwa gitu. Kita nggak pernah takut didakwa, kamu ngomong gede, padahal di rumah kamu seperti itu. Sama istri, sama anak. Saya nggak pernah takut hari ini. Saya begitu percaya diri karena apa? Saya lagi pakai kekuatan Tuhan untuk melihat bahwa mereka adalah bagian yang paling terpenting dalam kehidupan saya gitu. Saya harus mulai dulu di mereka. Nggak mungkin saya keluar ke sana ngomong sesuatu yang baik, sesuatu yang besar, kalau saya nggak berbuat apa-apa buat mereka gitu kan. Kalau saya hanya pintar bikin jemaat nangis, sementara di rumah bikin nangis mereka gitu kan. Tapi saya betul-betul bisa buat mereka itu merasakan nangis itu karena sukacita dengan Tuhan, baru saya bisa membuat orang lain bisa menangis karena kebesaran Tuhan. Keren. Makanya ada istilah katanya pastornya, tidak ada keberhasilan apapun yang menggantikan kehancuran keluarga. Bener ya? Bener ya? Karena seringkali kan suami itu sibuk di luar, pelayanan dan itu, sementara anak-anak ditelantarkan, nggak dibina, nggak diapa-apain. Akhirnya mungkin anak-anak berontak, istri juga mungkin merasa nggak diperhatiin gitu. Tapi kembali lagi Pastor Ben sudah melakukan bahwa semuanya itu harus dimulai dari rumah. Ya. Dan satu hal yang ini yang paling penting. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kehidupan kita itu kan menggebu-gebu dengan Tuhan. Nah, seringkali kita akhirnya bablas dengan pelayanan sana, pelayanan sini. Sibuk ya. Iya, dan kita lupakan keluarga. Yang akhirnya muncul bahwa akhirnya pelayanan itu jadi berhala. Ya, pelayanan itu jadi berhala karena kita betul-betul mengutamakan pelayanan, kita melupakan keluarga. Bahkan yang terjadi adalah istri, anak-anak kita itu betul-betul bisa melihat atau menjadi kepahitan dengan gereja, kepahitan dengan pelayanan. Karena apa? Sepertinya saya dan pelayanan itu neraka buat mereka gitu loh. Jadi kalau ngelihat suami dan pelayanan itu adalah neraka. Ngelihat suami dan ngelihat papa dan pelayanan itu adalah neraka buat mereka. Tapi kalau kita dimulai dengan mereka akan mendukung pelayanan kita gitu. Ya, keren banget deh, Pastor Ben. Buat Kak Shirley sendiri, Kak Shirley setelah mengalami 15 tahun ya proses dalam keluarga, perubahan dari suami sendiri dan anak-anak, apa yang membuat akhirnya Kak Shirley punya paradigma baru tentang keluarga, Kak? Gitu. Dari awalnya mungkin yang, aduh kenapa begini, terus kemudian ditelantarkan, dan setelah menjalani itu semua, cara pandang Kakak seperti apa sekarang dengan keluarga? Ya, seperti tadi bilangin start from home ya. Harus dari keluarga dulu, jadi kita harus yang pasti jadi contoh dulu buat anak-anak ya. Jangan sampai nanti mama di rumah begini-begini, di luar baik-baik gitu, mengasihi orang gitu, tulus, gimana di rumah sama saya tingkahnya kayak apa, sikapnya kayak gini gitu, keras atau gimana. Itu semua dari keluarga ya. Ya saya jujur, saya ibu yang keras juga ya, cukup keras, tapi lambat laun proses
Saya apa ya, pelan-pelan gitu, nggak langsung berubah jadi ibu yang super baik gitu, enggak. Tapi proses dari Tuhan, saya semakin ke anak-anak semakin lembut gitu. Ya semuanya itu karena mereka juga mungkin mendoakan saya juga ya, kami berdua gitu, supaya ya di rumah tuh benar-benar kerasa apa ya, kerasa suasana surga tuh ada di rumah gitu. Gitu aja. Jadi ya minta pertolongan Tuhan lah gitu, kalau kita tuh lebih harus seperti apa ya, seperti yang mereka idam-idamkan aja gitu. Ya gitu aja. Jadi sekarang Bang Bedo sudah menikmati yang namanya surga ya. Iya. Ya, Masih surga di bumi proses. dalam keluarga, Iya. meskipun masih proses ya. Iya. Tapi balik lagi poinnya adalah bagaimana pertolongan Tuhan ya, kembali lagi ya. Nggak mungkin seorang pastor band yang bener-bener keras banget, bener-bener beringas gitu ya dengan segala hal yang udah dilalui, tapi akhirnya hari ini menjadi sosok ayah yang mengasihi istri dan anak-anak. Mustahil terjadi kalau bukan pimpinan Roh Kudus. Amin. Betul. Amin. Nah, oleh karena itu mungkin pastor band boleh kasih tips atau pesan untuk para suami yang hari ini lagi menyaksikan berkaitan dengan bagaimana mereka dengan keluarga, dengan pekerjaan, supaya benar-benar dari hati Pastor Ben sendiri apa sih yang ingin disampaikan buat para keluarga, khususnya para suami hari-hari ini, Pastor Ben, silakan. Mungkin saya secara pribadi sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, saya mau katakan bahwa mungkin kita nggak layak untuk membawa keluarga kita, istri dan anak-anak kita kepada Tuhan sebelum kita ada dalam perkenanan Tuhan. Oleh karena itu, untuk kita mendapatkan hadirat Tuhan, kita harus bahwa mereka pun ada dalam perkenanan Tuhan. Artinya bahwa mereka harus sejalan, bahwa kita sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, kita harus menjalankan fungsi kita sebagai seorang imam buat mereka. Imam ya? Iya, membawa mereka kepada Tuhan, kita pun menjadi seorang nabi, artinya memberikan petuah-petuah kepada mereka menurut kebenaran firman Tuhan, dan kita menjadi seorang raja, artinya memberikan sebuah kehormatan buat mereka, bahwa ketika mereka berangkat kemanapun mereka akan melihat satu kebaikan dari papanya, dari suami, dan segala sesuatu itu dimulai dari seorang pria, karena pria itu adalah kepala. Kalau kepala itu hancur, pasti ke bawahnya hancur. Kepala itu adalah sumber gitu. Kalau sumbernya kotor, pasti ke bawahnya kotor. Tapi kalau kepala itu bersih, pasti aliran yang dialirkan itu adalah aliran yang bersih gitu. Sebagai imam ya, imam dan sebagai raja yang memberikan kehormatan ya gitu. Ya, tentunya hari-hari ini juga tentunya iblis juga menggoncang keluarga-keluarga, khususnya kepala. Kalau kepala udah hancur, ke bawahnya hancur. Ya, jadi biarlah ini apa yang udah dihidupi Pastor Ben dan pesan ini bagi para suami, tetap jadi imam, tetap menjadi pelindung bagi keluarga, bagi istri dan anak-anak. Dari Kak Shirley mungkin ada pesan buat para istri, ada para mama yang lagi menghadapi struggle-nya di keluarga masing-masing, silakan Kak Shirley. Ya mungkin ya tetap sabar aja gitu. Ya karena istri itu harus ya sebagai penolong ya. Penolong berarti harus lebih kuat dari yang ya. ditolong, bener ya? Namanya penolong kan, betul ya? Ya, oke. Lebih bisa bawa anak-anak gitu lebih baik lagi, menolong buat suami ya, harus mendoakan suami yang tulus pasti ya, doain suami, terus doain anak-anak, terus jadi teladan aja gitu di rumah gitu, jadi contoh terutama buat anak-anak ya, itu aja. Jadi tetap sabar ya, tetap berdoa untuk keluarga. Kalau mungkin hari ini suami belum berubah gitu ya, tetap menjadi penolong, menjadi mendoakan untuk anak-anak, karena saya percaya, kita semua percaya bahwa kuasa doa itu luar biasa ya. Kak Shirley udah membuktikan ya bagaimana Tuhan boleh menjamah suami dan anak-anak, dan hari ini boleh menuai bagaimana pemulihan itu terjadi, dan saya percaya hal yang sama akan dialami oleh Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Nah, untuk itu tadi statement ya saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu di penghujung sesi malam hari ini. Tidak ada keberhasilan apapun yang dapat menggantikan kehancuran dalam keluarga. Jadi percuma punya jabatan yang hebat di luar, percuma punya jadwal pelayanan yang hebat di luar, kalau di rumah istri nggak dilayani, anak-anak nggak dilayani, itu percuma. Tapi ketika Pastor Ben tadi sampaikan, di keluarga benar-benar diperhatikan, dilayani, ada pemulihan, maka ada promosi Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usaha, itu Tuhan pulihkan. Haleluya. Oke, ini nampaknya
kurang waktunya nih ya, Pastor ya. Mungkin ada sesi yang lain nanti kita bisa ngobrol lagi. Ya. Tapi luar biasa 1 jam ini sungguh memberkati kita semua. Amin. Perjalanan Pastor Ben yang luar biasa. Dari yang benar-benar bekerja melanglang buana ke sana kemari dengan semua hal yang udah dilalui. Tapi Tuhan tangkap dan kemudian menjadi hamba Tuhan full time, ini keren banget. Meninggalkan zona nyaman dan zona aman mungkin ya. Ya, betul. Karena ke depannya mungkin kita juga nggak tahu seperti apa, Betul. tapi dalam tangan Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Nah untuk itu nanti dengan kasih Pastor Ben akan berdoa menutup sesi ini dan tentunya Bapak Ibu masih ada hari-hari berikutnya tentunya di Holy Week ini yang akan memberkati kita dengan narasumber yang luar biasa. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih mewakili JCC kepada Pastor Ben dan Kak Shirley, kedua anak juga yang luar biasa. Boleh menjadi teladan ya hari ini komplit dengan keluarga melayani Tuhan ya, Amin. berbagi. Nah untuk itu mewakili kita semua, Pastor Ben silakan mendoakan untuk kita semua, untuk para keluarga, para suami, para istri, anak-anak, supaya di rumah masing-masing khususnya mereka mengalami pemulihan dan ada hadirat Tuhan dan ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan buat keluarga demi keluarga. Haleluya. Baik, kita akan sama-sama berdoa, kita satukan hati, kita mentundukkan kepala. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat setiap waktu yang boleh kami menangkan, kami nikmati dan kami hidupi Bapak. Kami tahu ya Tuhan bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin bersama dengan Engkau Tuhan. Kami juga percaya bahwa bukan hanya hal-hal yang baik yang kami hadapi ke depan, dan kami tahu ya Tuhan ada banyak ketidakpastian di depan, tapi satu hal yang kami percaya bahwa pengharapan kami bersama dengan Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Ketika kami ya Tuhan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah mencurahkan penolong atas hidup kami yaitu Roh Kudus, kami dimampukan ya Tuhan untuk kami dapat melakukan banyak hal. Dan hamba berdoa pada saat ini ya Tuhan, buat para pria, buat para suami, biarlah ya Tuhan semuanya dapat melakukan fungsinya di dalam kehidupannya sehari-hari, baik itu sebagai suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pekerja. Biar ya Tuhan apapun yang dikerjakannya ya Tuhan itu berdasarkan dengan kebenaran firman-Mu. Apapun yang disentuh dan dikerjakan itu menjadi berhasil karena Engkau menaungi mereka ya Tuhan dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Biar ya Tuhan kekuatan yang sempurna itu menjadi bagian mereka agar dapat membuat sebuah keputusan-keputusan besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Bapak hamba berdoa buat para wanita, para istri, para ibu ya Bapak. Biarlah Engkau mujamah mereka semua ya Tuhan agar memiliki kekuatan ilahi, agar memiliki kebijakan yang daripada Engkau ya Tuhan menjadi penopang ya Tuhan bagi para suami ya Bapak. Biar ya Tuhan memiliki satu pendirian ya Tuhan yang benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Sehingga semuanya Tuhan boleh hidup memuliakan nama Engkau saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa buat GCC, hamba berdoa setiap program-program yang ada itu dalam Holy Week ini Tuhan, hamba serahkan semoga dalam tangan Engkau. Ada banyak pribadi-pribadi yang disentuh Tuhan, ada banyak pribadi-pribadi, jiwa-jiwa yang dilawat Tuhan, sehingga akan ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan melalui pelayanan ya Tuhan. Hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan, Brother Yusak ya Tuhan beserta dengan istrinya ya Tuhan, juga seluruh keluarga, tim ya Tuhan, tim ya Tuhan pelayanan GCC semuanya ya Tuhan diberkati Tuhan ya Bapak. Kami semua ya Tuhan malam ini diberkati Tuhan, dan biarlah ya Tuhan tidak ada satupun kami ya Tuhan yang dilewat ya Tuhan, tapi semua kami ada dalam lawatan Tuhan, bahwa setiap kami ya Tuhan untuk kami dapat menghidupi kebenaran firman dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami hidupi dalam firman dan kami menghidupi firman itu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun Kau menempatkan kami terus menjadi dampak ya Tuhan, dan kami membawa kerajaan-Mu semakin diperluas ya Bapak melalui kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, sisa kehidupan kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau, dan kami rindu bahwa Engkau terus memakai kami semua ya Tuhan, sebagai alat-Mu ya Tuhan yang semakin tajam ya Tuhan karena Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi thank you so much untuk Pastor Ben, Kak Sherry, Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Juga mengingatkan untuk Bapak Ibu besok kita ada di ibadah sore hari di Holy Week hari keempat. Pukul 4 sore untuk link Zoom boleh disaksikan di Instagram Jerusalem Community Church. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, kami rindukan Engkau, kami haus akan Engkau, ya Roh Kudus. Iralah yang namo tahamangan, isyara mata ya namo. Iralah yang namo ramakan, iralah yang namo ramakan, isyara mata. Kami rindukan kami haus akan-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati.